Oke, les kali ini kita akan membahas tentang integral. Masih tentang integral, tapi di sini integral yang akan dibahas adalah integral fungsi trigonometri. Ingat, kalau trigonometri berarti ada hubungannya dengan sinus, kosinus, kayak gitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya, ini turunan ya. Pertama belajar turunan dulu. Sebelum integral itu harus mengingat turunan dulu, makanya ini saya kasih turunan dulu. Jadi turunan dari sin itu cos. Kalau turunan dari cos itu min sin, gitu ya. Nah, fungsi turunan trigonometri rumusnya seperti ini. Y itu sama seperti fx ya. Ingat kalau y itu sama seperti fx ya. Jadi di sini y itu sama dengan sin x. Maka turunannya adalah cos x. Kan turunan dari sin adalah cos. dy per dx itu maksudnya gini. Fungsi y diturunkan terhadap x. Begitu. Sama saja ini seperti y sama dengan cos x, berarti turunan y yaitu turunan cos ya, itu terhadap x adalah min sin x. Jadi intinya kalau sin turunannya cos, kalau cos turunannya min sin. Gitu. Nah, bagaimana yang model seperti ini? Kalau sin ax tambah b, berarti turunannya gimana? Kita turunkan dulu yang dalam kurung. Turunannya ax tambah b kan a, baru turunan dari sin cos, tetap tulis yang ini. Begitu. Begitupun yang bawah ya. Contoh soal, tentukan turunan dari y sama dengan sin 5x, b yang b cos 3x tambah 1. Y sama dengan sin 5x. Nah, sebenarnya tanpa dimisalkan itu juga bisa sih, tapi ini dimisalkan u adalah 5x, maka y sin u. Karena 5x adalah u, berarti bisa ditulis y sama dengan sin u. Gitu. Nah, turunan u terhadap x yang ini diturunkan adalah 5. Turunan u terhadap x adalah 5. Kan gini, turunan u tuh maksudnya gini, ini turun bukan turunan ini ya, turunan yang ini. Turunan u, ini kan u sama dengan 5x, berarti secara tidak langsung u aksen itu 5 kan? U aksen itu tulisannya tulisan lainnya adalah du per dx. Turunan u terhadap x adalah 5. Dan turunannya y terhadap u, turunan y terhadap u itu adalah cos u. Ya, turunan sin kan cos. Sin u ya berarti cos u. Kalau sin x kan cos x. Nih, turunan dari sin x itu cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Kalau a ya a, u ya u, itu kan hanya variabel saja. Nah, setelah itu rumusnya kalau seperti ini kita kalikan saja. Kita kalikan turunan u dan turunan y-nya. Nah, turunan y tadi kan cos u, turunan u adalah 5. Jadi 5 cos u atau 5 cos 5x karena u-nya 5x. Sebenarnya tanpa dimisalkan seperti ini langsung aja bisa sih. Y sama dengan 5 sin. Gini kalau langsung y sama dengan 5 sin 5x. Berarti turunannya adalah 5x-nya dulu diturunkan. 5 kan? Sin 5x turunan sin cos, berarti cos 5x. Gitu aja langsung bisa. Tapi kalau mau begini juga bisa ya. Nah, sama halnya seperti cos 3x tambah 1. Turunan cos 3x tambah 1 berarti kalau mengacu ke rumus, misalkan A-nya berarti 3, B-nya 1 gitu kan. Nah, sebenarnya tanpa rumus pun turunannya gini aja, turunkan dulu yang dikurung gitu kan. Yang dikurung 3x tambah 1, turunan 3x tambah 1 itu adalah min 3. Sebenarnya gini nih, turunan dari 3x tambah 1 itu kan 3. Turunan dari cos itu min sin. Min sin 3x tambah 1. Nah, ini minnya bisa keluar. Jadi di sini min 3 sin 3x tambah 1. Intinya yang ini saja. Gitu ya. Ini kalau masalah turunan. Nah, begitupun untuk aturan rantai. Kan kalau kita belajar turunan ada aturan rantai kan. Nah, di sini juga ada aturan rantai trigonometri. Nah, gimana itu aturan rantainya trigonometri? Nah, sama saja ketika fx-nya sin gx, berarti turunannya adalah kita turunkan dulu yang gx-nya, baru turunan sin itu cos gitu. Hampir sama. Nah, jadi contohnya carilah turunan dari cos x kuadrat tambah 2x kurang 1. Ya, kita turunkan dulu yang di dalam kurung ini. Misal di dalam kurung gx kita turunkan, berarti turunan x kuadrat tambah 2x kurang 3 adalah 2x tambah 2 gitu. Nah, sekarang setelah itu kita turunkan cosnya gitu. Jadi kita tulis, sebenarnya tanpa rumus pun bisa ya. Kita tulis turunan kita tulis dulu di sini
yang dikurung 2x tambah 2. Kenapa min? Karena turunan dari cos adalah min sin. Gitu ya. Turunan dari cos adalah min sin. Makanya di sini min sin. Minnya bisa pindah ke depan. Min sin berapa? Min sin tulis lagi yang dikurung. Begitu. Ya. Jadi sebenarnya gampang aja. Turunkan dulu yang dalam kurung. Setelah itu turunan dari cos apa? Tulis lagi ini. Gitu aja, ya. Itu untuk turunan ya. Mudah-mudahan mengerti. Nanti ada kenapa harus kerja turunan dulu supaya tahu integral ya. Nah, untuk video selanjutnya itu akan membahas tentang integral.